Beastmaster terhebat. Bab 431. Li Qian menatap mural di dekat lantai atas dengan saksama, alisnya sedikit berkerut. Menurut mural, monster humanoid ini gila. Mereka tampak tidak berakal dan akan menyerang makhluk hidup apapun yang mereka lihat. Banyak orang rong dan banyak hewan peliharaan mati di tangan monster humanoid ini. Melihat mural-mural ini, Li Qian tampaknya mengerti mengapa anjing-anjing peliharaan yang lepas itu menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Dengan alisnya berkerut, Li Qian segera naik ke lantai atas. Ruang di lantai paling atas tidak besar, diperkirakan hanya sekitar 40 atau 50 meter persegi. Di dalam ruang itu, tidak ada apapun kecuali kerangka. Ya, sebuah kerangka duduk bersila di lantai atas rumah batu di tengah ini. Kerangka ini berbeda dengan kerangka lainnya. Kerangka ini tidak berwarna putih bersih seperti mayat, tetapi memiliki kilau kehijauan samar di dalam warna putihnya. Seperti batu giok. Selain itu, berdasarkan ciri-ciri fisik kerangka itu, Li Qian dapat memastikan bahwa itu adalah sisa-sisa orang rong. Apakah itu suara yang baru saja dikeluarkannya? Li Qian menatap tengkorak giok di depannya dengan ekspresi bingung. Mendekatlah sedikit lagi, manusia masa depan. Tepat saat Li Qian sedang memeriksa kerangka batu giok itu dengan saksama, pesan telepati aneh itu terdengar lagi. Tanpa diragukan lagi, suara itu berasal dari kerangka ini. Melihat ini, sedikit kewaspadaan muncul di wajah Li Qian. Dia mengitari tengkorak giok itu lagi, dan akhirnya, dia secara kasar menentukan bahwa tengkorak itu tidak akan menimbulkan bahaya apapun. Memikirkan hal ini, dia tidak membuang waktu lagi, mengulurkan tangannya, dan mulai menyelidiki. Mendesis. Li Qian dengan hati-hati menyentuh tengkorak giok itu dengan jari-jarinya, yakin tidak akan terjadi hal yang tidak diharapkan. Lagi pula, dia sudah menyentuhnya dengan tongkat bambu sebelumnya, dan tidak terjadi apa-apa. Itulah yang dipikirkan Li Qian, namun saat berikutnya, saat jari-jarinya menyentuh tengkorak batu giok, hawa dingin, seperti sengatan listrik, langsung menyapu seluruh tubuhnya, mengalir ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Segera setelah itu, Li Qian merasa seolah-olah kesadarannya telah jatuh ke dalam kekacauan, menjadi kabur dan tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Ketika cahaya kembali, pemandangan yang sama sekali berbeda muncul. Li Qian tampak tak peduli, mengamati segala sesuatu yang terjadi. Sebuah retakan muncul entah dari mana, lalu sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana. Mereka sangat kuat, dan yang terpenting, mereka tak kenal takut dan akan melancarkan serangan membabi buta kepada siapapun yang mereka lihat. Lebih tepatnya, mereka adalah orang rong. Orang rong yang tak terhitung jumlahnya, seperti gandum, dipanen dengan kejam oleh mereka, darah mereka berceceran di mana-mana dalam pemandangan pembantaian total. Satu demi satu orang rong tumbang, kota-kota pun dibantai. Bahkan dari sudut pandang orang ketiga, seperti menonton film, Li Qian tidak bisa tidak mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Ini terlalu brutal dan kejam. Menekan rasa tidak nyamannya, Li Qian meneruskan membaca. Dia segera melihat tempat terjadinya serangan balik. Orang-orang rong yang terkuat memerintah binatang peliharaan mereka. Satu demi satu, binatang anjing yang tinggi, perkasa, dan luar biasa tiba-tiba menerkam dan terlibat dalam pertempuran dengan monster humanoid hitam. Saat Li Qian melihatnya, dia menemukan fitur lain. Monster-monster humanoid itu, yang sepenuhnya hitam, tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang menakjubkan tetapi juga vitalitas yang sangat tangguh. Asalkan tidak terpotong-potong seluruhnya, sekalipun kepalanya putus, anggota tubuhnya terputus, atau bahkan terbelah dua, ia masih bisa menyembuhkan diri atau meneruskan perlawanannya dengan tubuhnya yang terpotong-potong. Seperti zombie abadi. Yang terkuat di antara orang rong, atau lebih tepatnya, yang terkuat di suku ini, bertarung terus-menerus melawan monster humanoid hitam pekat, dan mereka tumbang satu demi satu. Akhirnya, orang terkuat di antara orang rong memimpin sekelompok orang dalam pertempuran terakhir melawan monster humanoid yang gelap. Pertempuran itu sangat dahsyat. Seluruh orang rong, termasuk tokoh kuat itu, musnah. Suku rong yang tersisa, dipimpin oleh tokoh kuat lainnya, menerobos pengepungan dan meninggalkan tanah leluhur mereka. Membawa harapan dan api kelangsungan ras mereka, mereka melarikan diri dan berjuang melewati jalan mereka, darah mereka mengotori jalan mereka. Akhirnya, karena tahu bahwa jalan keluar tidak ada harapan, sosok yang kuat itu tampaknya menggunakan suatu teknik rahasia, yang menyebabkan seluruh tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang suku yang bermandikan kabut darah itu mengeluarkan raungan kesakitan. Kemudian, sesuatu yang aneh dan agak menyeramkan terjadi, para anggota suku ini perlahan mulai menyatu dengan binatang peliharaan mereka. Ya, itu adalah fusi paksa. Seekor binatang peliharaan dipadukan dengan orang rong. Setelah menggabungkan gambar-gambar itu, Li Qian melihat bahwa setiap pria rong yang tersisa memiliki pola kepala binatang buas berupa anjing di dada mereka. Akhirnya, semua orang rong yang telah menyatu dengan hewan peliharaan anjing berubah menjadi titik cahaya dan menghilang ke dalam celah dimensi yang dibuka oleh orang rong yang kuat. Sepertinya ini kontrak jiwa. Tepat ketika Li Qian bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya, pemandangan di depannya hancur berkeping-keping seperti cermin pecah. Setelah pemandangan itu hancur, ia menemukan bahwa selain ingatan menyerobot antrean, ada jenis kontrak lain di benaknya. Saat Li Qian kebingungan, pandangannya beralih lagi dan dia melihatnya lagi, tengkorak batu giok. Sebelum Li Qian dapat melanjutkan pengamatannya,
tengkorak giok itu langsung berubah menjadi pecahan dan debu yang tak terhitung jumlahnya, seperti badai pasir. Terbungkus badai pasir, Li Qian seakan mendengar kata-kata terakhir, ketemu, kontraknya. Ketemu, kontraknya. Sambil sedikit mengernyit, Li Qian secara garis besar mengerti apa maksud tengkorak giok itu. Tengkorak itu ingin dia menemukan orang-orang dengan tato anjing di dada mereka dan membuat kontrak dengan mereka. Melihat tengkorak giok yang telah lenyap tanpa jejak, dan melirik pemandangan di luar rumah batu, Li Qian kehilangan kata-kata. Jelaslah bahwa tengkorak giok ini ditinggalkan oleh seorang Rongren yang kuat dari era keempat. Jenazahnya pasti berisi sejumlah makanan rohani, atau lebih tepatnya, kebencian yang masih tersisa dari tokoh berkuasa itu. Li Qian menyentuh jangkar spiritual itu, dan segera melihat pemandangan orang kuat di masa hidupnya. Tampaknya monster humanoid mengerikan itu menghancurkan dunia mereka. Mereka mencoba melawan monster itu, tetapi akhirnya gagal. Dalam momen hidup dan mati, anggota terkuat suku Rongren di desa ini menggunakan teknik rahasia khusus untuk menggabungkan sebagian orang dan hewan peliharaan mereka, mengubah mereka menjadi titik cahaya yang menyerbu ke dalam celah dimensi. Li Qian menduga bahwa mereka mungkin ingin melestarikan sebagian peradaban ras mereka dan menjaga sebagian apinya. Melihat ini, Li Qian mengangguk sedikit. Di masa depan, jika dia benar-benar bertemu seseorang dengan pola hewan peliharaan anjing di dadanya, dia pasti akan mencoba membuat kontrak dengan mereka sesuai dengan ide orang yang kuat ini, tetapi apakah dia akan berhasil adalah masalah lain. Bab 432. Li Qian sangat terkejut. Ia telah tahu sebelumnya bahwa selama ia meningkatkan kekuatannya dan menjelajahi dunia selangkah demi selangkah, esensi dunia ini perlahan akan terungkap, memperlihatkan pemandangan paling autentiknya, dan kabut yang menyelimuti matanya perlahan akan menghilang. Ternyata, ramalannya benar, tetapi yang tidak disangkanya adalah kebenaran datang begitu cepat, yang membuatnya agak lengah. Tentu saja, lebih tepatnya, apa yang disaksikannya saat ini bukanlah kebenaran dunia, atau lebih tepatnya, itu hanya puncak gunung es dari kebenaran dunia. Bahkan setelah meninggalkan tempat kejadian yang dipancarkan dari sisa-sisa orang Rong yang kuat itu, Li Qian masih belum bisa tenang. Lolongan memilukan dari anjing-anjing sebelum kematian mereka dan tangisan memilukan orang-orang Rong di saat-saat terakhir mereka seakan masih terngiang di benaknya, tak kunjung pudar untuk waktu yang lama. Tetua Rong ini mempertaruhkan nyawanya untuk meninggalkanku dengan pemandangan seperti ini. Pasti luar biasa, pikir Li Qian sambil mengusap dagunya sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Kemunculan monster-monster humanoid hitam pekat dalam skala besar ini kemungkinan besar adalah alasan sebenarnya dari pemusnahan suku Rong ini. Alisnya berkerut saat ia terus merenung, dan untuk sesaat, banyak hal terlintas di benaknya. Adapun untuk memenuhi keinginan terakhir manusia Rong yang kuat ini, membantunya menemukan keturunan Rong yang mempunyai tanda kepala anjing di dada mereka, membuat kontrak dengan mereka, dan memulihkan peradaban Rong, Li Qian hanya mengingat masalah ini dalam benaknya dan tidak mempunyai ide apapun untuk saat ini. Pada saat ini, Li Qian tidak tahu harus berbuat apa atau bagaimana mencarinya, jadi dia hanya bisa berjalan dan mengamati. Saat dia merenungkan hal ini, dia melirik sekali lagi ke lantai atas menara batu yang kini kosong, dan tiba-tiba sesuatu terlintas di benaknya. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengingat kembali kejadian saat ia berada di ruang Batu No. Satu istana bawah tanah di kota Loying. Saat ia memikirkannya, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah mengambil keputusan, Li Qian tak lagi ragu. Tiba-tiba, ia menoleh dan menatap kucing berekor 6 di sampingnya. Kucing ekor 6, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru, mulailah menyalurkan energi ke tanah. Dengan menggunakan kemampuan telepatinya, Li Qian memberi perintah kepada kucing ekor 6. Meong. Mendengar perintah Li Qian, kucing berekor 6 itu sedikit bingung, tetapi ia tak ragu dan segera bertindak, membalas dengan lolongan. Lalu ia mulai menyuntikkan energi ke dalam tanah. Ia sangat hati-hati, dan tidak mengeluarkan banyak energi. Tindakan Li Qian juga mengandung risiko. Jika tebakannya salah, atap batu, lempengan batu yang lapuk ini, tentu tidak akan mampu menahan intrusi energi. Saat berikutnya, ia akan runtuh. Bukannya tidak mungkin seluruh rumah batu itu bisa runtuh. Li Qian tahu betul bahwa bahkan jika seluruh rumah batu runtuh, dia akan aman. Ini adalah alasan lain mengapa dia berani menyuntikkan energi dan mencoba. Secara bertahap, saat energi terus dikeluarkan, kucing berekor 6 mulai memancarkan cahaya lembut. Lingkaran cahaya itu perlahan menyebar, menerangi seluruh sudut area atap batu. Li Qian berkonsentrasi penuh, menatap tajam, ekspresinya tetap serius dan tak berubah. Benar-benar ada. Masukan energi itu berlangsung sekitar 2 menit. Selama waktu ini, Li Qian terus menatap layar dan mengamati dengan saksama. Tak lama kemudian, raut wajah terkejut muncul di wajahnya, dan ia berseru kaget. Saat dia menyaksikan susunan itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas di atap batu dan lantai batu, gelombang kegembiraan membuncah dalam hatinya. Baru saja Li Qian hanya mencoba peruntungannya, ingin melihat apakah atap batu ini juga memiliki formasi penyegel, seperti ruang Batu No. Satu di istana bawah tanah kota Loying. Setelah mencoba hal-hal ini, ia menemukan bahwa hal itu benar-benar ada. Setelah menemukan hal itu, Li Qian menjadi semakin antusias. Ia terus menggunakan bakat telepatinya untuk mengendalikan kucing berekor 6, menyuntikkan energi secara terus-menerus dan perlahan. Saat energi terus disuntikkan, susunan yang diukir di lantai atap batu menjadi semakin jelas. Akhirnya,
Pada saat tertentu, titik kritis tampaknya telah tercapai, dan cahaya pada susunan itu sepenuhnya memadat. Segera setelah itu, tepat di depan Li Qian, celah dimensi, yang ukuran dan bentuknya hampir identik dengan celah dimensi di dalam ruang Batono. Perlahan muncul. Aku ingin tahu kemana celah dimensi ini mengarah. Gumam Li Qian dalam hati sambil memandangi celah dimensi yang perlahan muncul. Setelah mengamati sejenak dan tidak melihat ada makhluk luar biasa yang muncul darinya, Li Qian tidak ragu lagi dan bersama kedua binatang peliharaannya, melangkah langsung ke celah dimensi. Dalam sekejap, cahaya dan bayangan berubah, dan dunia menjadi terbalik. Berdebar. Tiba-tiba hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dengan serangkaian gerakan menggerakkan anggota tubuhnya dengan panik, Li Qian segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam air. Merasakan air yang bergolak di sekelilingnya, Li Qian tidak terkejut melainkan senang. Sebelum Li Qian dapat memberi perintah, roh pasang surut menggunakan kendalinya atas aliran air di sekitarnya untuk mengangkat Li Qian ke permukaan. Dengan roh pasang surut di sisinya, dia tidak khawatir sama sekali. Pendakiannya cepat. Setelah sekitar 3 menit, dengan suara cipratan yang keras, tubuh Li Qian tiba-tiba muncul ke permukaan air. Li Qian berdiri di permukaan air, terangkat oleh arus yang deras. Dia memandang sekelilingnya dan mulai mengamati keadaan di sekelilingnya. Ini adalah danau kecil, atau lebih tepatnya, kolam kecil. Kolam itu berbentuk oval, dengan diameter terpanjangnya diperkirakan hanya sekitar 300 meter. Dilihat dari ukurannya, kolam itu lebih mirip kolam ikan yang digunakan untuk beternak ikan dan udang di pedesaan. Setelah mengamati keadaan sekitar sebentar, Li Qian tidak ragu-ragu dan langsung memerintahkan roh laut pasang surut untuk bergerak menuju pantai. Sesaat kemudian, orang tersebut dan kedua hewan peliharaannya tiba di pantai. Setelah sampai di pantai, Li Qian melihat sekeliling lagi. Dari cahaya redup, ia menyimpulkan bahwa ia masih berada di dimensi yang lebih dalam. Adapun lantai spesifiknya, hal itu masih belum diketahui. Seandainya Guru Liang ada di sini, mungkin beliau bisa mengetahuinya, tapi sayangnya tidak. Sedangkan Li Qian, beliau hanya tertarik pada arkeologi, dan saat ini, beliau tidak memiliki banyak pengetahuan arkeologi di kepalanya. Setelah ragu sejenak, Li Qian memutuskan untuk berhenti membuang-buang waktu dan memanggil 7. Dia melompat ke punggung Qizai, dan Qizai mengangkatnya saat dia terbang ke langit. Pada saat yang sama, tepat saat Li Qian menjelajahi celah dimensi tingkat dalam, 2 sosok cantik tiba bersama di ruang Batono. Satu di istana bawah tanah di kota Loying. Itu Irina dan Bai Bingbing. Guru Liang, di mana Li Qian? Melihat hanya Guru Liang yang berada di ruang Batono. Satu dan tidak ada tanda-tanda Li Qian, serta melihat celah dimensi yang saat ini menggantung di dalam gua, Bai Bingbing merasakan firasat buruk dan langsung bertanya. Guru Liang berdiri diam di dalam ruang Batono. Melihat kedua wanita itu masuk, ia mengucapkan 3 kata dengan tenang, mereka sudah masuk. Maksudmu, Li Qian memasuki celah dimensi ini? Tepat ketika Bai Bingbing tertegun mendengar kata-kata ini, Irina angkat bicara, suaranya penuh tuduhan. Mendengar kata-kata Irina, Guru Liang mengerutkan kening hampir tak terlihat. Dia bisa dengan jelas mendeteksi sedikit ketidakpuasan dalam nada bertanya orang lain. Akan tetapi, mengingat Irina juga bingung dengan kekhawatirannya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Apa kau tidak tahu betapa berbahayanya di sana? Bagaimana mungkin kau membiarkannya masuk sendirian? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Irina bersikeras, tidak menyadari kerutan di wajah Guru Liang, dan terus bertanya. Sambil berbicara, dia menambahkan, apakah kamu tahu betapa pentingnya dia bagi Akademi Penjinak Binatang Universitas Sasu? Menghadapi penolakan Irina yang berulang kali, raut wajah Guru Liang berubah dingin. Saya seorang arkeolog. Saya lebih tahu daripada Anda apakah ada bahaya di dalam celah ini. Selain itu, selain menjadi wakil dekan Fakultas Arkeologi, saya juga seorang pengajar di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Saya sangat menyadari pentingnya Li Qian bagi fakultas ini. Tanpa jeda, Guru Liang melanjutkan, akhirnya, aku hanya akan mengatakannya sekali saja, memasuki celah dimensi ini adalah sesuatu yang dia rela lakukan. Saya mengagumi keberanian dan ketegasannya. Yang terpenting, dia jelas bukan orang bodoh. Dia tidak akan masuk dengan gegabah seperti itu jika dia tidak punya cara untuk memastikan keselamatannya sendiri. Begitu selesai berbicara, ia mengalihkan pandangannya ke Irina. Setelah mengatakan semua itu, ia merasa telah menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Apakah mereka dapat menerima atau tidak, itu terserah mereka. Ya, Suster Irina, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Setelah mengatasi keterkejutan awalnya, Bai Bingbing perlahan tersadar dan menimpali. Sebagian besar hewan peliharaan di celah dimensi ini seharusnya telah melarikan diri saat benturan tadi. Bahaya di dalam mungkin tidak tinggi saat ini. Guru Liang mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Tampaknya muridku mempunyai temperamen yang baik dan tidak kehilangan penilaian dasarnya karena khawatir. Tidak, aku harus masuk dan melihat-lihat. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Liang dan Bai Bingbing, Irina akhirnya tenang, tetapi dia masih tidak berniat untuk hanya tinggal di sana dan menunggu. Selagi dia berbicara, dia sudah mulai berjalan. Kakak Irina. Sebelum Bai Bingbing bisa menghentikannya, sosok Irina sudah menghilang dari pandangan. Guru Liang, melihat Irina melangkah ke celah dimensi, Bai Bingbing tanpa sadar menatap mentornya.
Guru Liang tahu apa yang dipikirkan muridnya, dan mengangguk tak berdaya, masuklah jika kalian mau. Terima kasih, Guru Liang. Setelah menerima persetujuan Guru Liang, Bai Bingbing tanpa ragu melangkah ke celah dimensi. Setelah Bai Bingbing memasuki celah dimensi, Guru Liang mendesah tak berdaya. Meskipun Bai Bingbing bukan anaknya, saat ini, dia benar-benar merasakan seorang putri yang tumbuh dan meninggalkan rumah. Di bidang meta yang dalam, Li Qian menunggangi Qizai, terbang di udara, sambil memegang erat bola penjinak binatang roh laut pasang surut dan kucing ekor 6 di tangannya. Sesampainya di alam dimensi yang dalam ini, di mana ia tidak mengenal tempat itu beserta para penghuninya, Li Qian tidak berani sedikit pun mengendurkan kewaspadaannya, karena ia mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Apa itu? Tiba-tiba, dua bola cahaya kecil seperti matahari yang muncul di langit menarik perhatiannya. Sialan! Setelah mendekat dan melihat wujud asli, dua matahari kecil, itu, Li Qian langsung ketakutan dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ini sama sekali bukan matahari kecil. Mereka jelas merupakan dua mata berwarna merah darah dari seekor binatang raksasa. Binatang raksasa ini menyerupai kadal, dengan dua pasang tanduk dan sayap di punggungnya, seperti milik kelelawar. Li Qian menatap binatang besar yang terbang cepat dari cakrawala, dengan cepat mengidentifikasinya setelah pencarian cepat dari informasi yang telah dibacanya. Naga biru bersayap kelelawar. Setelah menyadari makhluk besar itu melesat ke arah mereka dari cakrawala, Li Qian berseru kaget, dan tanpa ragu, memerintahkan 7 untuk mulai turun. Naga biru bersayap kelelawar merupakan hewan peliharaan yang memiliki atribut naga dan angin, memiliki potensi mengerikan di tingkat Sein, sehingga menjadikannya penguasa langit yang tak terbantahkan. Tetap melayang di udara sama saja dengan bunuh diri. Kita harus segera mendarat. Tentu saja, bahkan setelah mendarat, hatinya masih dipenuhi dengan kepahitan. Li Qian tahu betul bahwa dia dalam masalah besar kali ini. Sekalipun mereka mendarat, peluang mereka untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Pada saat ini, Li Qian hanya berharap kartu truf yang diberikan oleh kepala sekolah park akan lebih efektif. Untuk melindungi diri dari serangan ini. Berdoa seperti ini, Li Qian terus berlari, dan setelah mendarat, dia mengarahkan Qizai untuk terus berlari liar menuju kolam kecil. Dilihat dari postur dan fisik naga biru bersayap kelelawar, dia secara kasar menilai bahwa tingkat kekuatan orang ini kemungkinan besar telah mencapai tingkat roh suci. Sama sekali tidak ada peluang untuk menang. Satu-satunya pilihan sekarang adalah melarikan diri kembali secepat mungkin. Saya hanya tidak tahu apakah itu akan tiba waktunya. Raungan. Tepat saat Li Qian memerintahkan Qizai untuk lari menyelamatkan diri, naga bersayap kelelawar di langit tiba-tiba meraung. Raungannya sekeras guntur, membuat gendang telinga Li Qian sakit. Sebelum Li Qian sempat menoleh untuk melihat, sosok besar itu menimpanya bagai sebuah gunung kecil. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di lehernya. Itu adalah kartu truf yang diberikan kepala sekolah park untuk menyelamatkan hidupnya, liontin kecil berbentuk pedang. Pada saat kritis hidup dan mati ini, liontin berbentuk pedang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian benar-benar terjatuh dari leher Li Qian. Setelah liontin berbentuk pedang itu jatuh, ukurannya langsung membesar, berubah menjadi pedang raksasa sepanjang 100 meter dalam sekejap mata. Pedang besar itu dipegang secara horizontal untuk menangkis serangan cakar naga yang turun dari langit dengan bunyi dentang. Segera setelah itu, betapa terkejut dan terperanjatnya Li Qian ketika seorang jenderal raksasa berbaju zirah emas tiba-tiba muncul, menghunus pedang besar, dan menghadang naga biru bersayap kelelawar yang sedang turun. Ini adalah binatang peliharaan bertipe roh heroik. Pedang emas ini adalah binatang peliharaan tipe roh tingkat Sein. Melihat kedua binatang buas itu berhadapan, Li Qian melarikan diri sambil berseru kaget. Saat itu, hatinya dipenuhi gejolak. Li Qian benar-benar tidak menyangka bahwa kepala sekolah park benar-benar akan mengirim hewan peliharaan roh pahlawan tingkat Sein untuk melindunginya dengan ketat. Dia tidak punya jawaban untuk kartu truf ini. Kita hanya bisa berseru, kepala sekolah park, Anda hebat. Bab 433. Meta bidang tingkat dalam. Di sebuah lembah, seorang pria parubaya mengenakan topi jerami dan jubah, berpakaian agak eksentrik, sedang bertarung. Dia memimpin seekor gajah raksasa berbaju besi untuk melawan binatang peliharaan yang bentuknya agak mirip buaya. Tiba-tiba, seekor binatang peliharaan berdiri di sampingnya, menyerupai kilin tetapi berkepala serigala, mengeluarkan guk lembut. Kau bilang kau merasakan fluktuasi akibat benturan energi, fluktuasi yang setidaknya setingkat Roh Kudus. Melalui kontrak jiwa, pria parubaya itu memahami arti hewan peliharaan di sampingnya. Serigala tua, pergi. Usahakan untuk mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Karena tidak tahu apa yang telah terjadi di sana, pria parubaya itu tidak berani menunda dan bersiap untuk pergi menyelidiki untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jika seorang penjinak binatang manusia dalam bahaya, dia bisa membantu dan menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, pertempuran di sini harus dilakukan dengan cepat. Awalnya dia ingin melatih hewan peliharaannya lebih lanjut, tetapi tampaknya kali ini dia tidak akan punya kesempatan. Dengan penambahan hewan peliharaan kedua ini, yang kekuatannya jauh lebih besar daripada dua hewan peliharaan yang sudah ada dalam pertempuran, pertarungan dengan cepat menjadi sepihak. Akhirnya, saat lelaki parubaya itu melemparkan bola penjinak binatang di tangannya, menangkap hewan peliharaan mirip buaya yang terluka parah dan sekarat itu, pertarungan pun berakhir sepenuhnya.
Menyingkirkan bola penjinak binatang, pria parubaya itu menggelengkan kepala dan bergumam dalam hati dengan sedikit penyesalan. Sayang sekali hewan peliharaan kuat dari dimensi yang lebih dalam ini hampir semuanya telah terpengaruh oleh aura destruktif dalam energi dan tidak memiliki rasionalitas sama sekali. Kalau tidak, mereka akan menjadi mitra kontrak yang baik. Berpikir demikian, dia tiba-tiba melompat, melakukan salto ke belakang, dan mendarat dengan gemilang di punggung binatang unicorn berkepala serigala. Segera setelah itu, binatang kilin berkepala serigala itu menginjak kaki depannya dan kemudian melayang ke udara, terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke arah asal fluktuasi energi itu. Aku penasaran siapa yang sedang bertarung. Di udara, pria parubaya itu berusaha keras untuk melihat sumber pertempuran secepat mungkin. Setelah terbang jauh, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Saat jaraknya semakin dekat, ia juga merasakan fluktuasi energi, dan selain fluktuasi energi, ia juga mendeteksi aura yang berbeda. Ini adalah aura binatang penjaga aliansi 8 sekolah. Merasakan aura ini, tanpa sadar dia mendorongnya, dan binatang unicorn berkepala serigala di bawah kakinya tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Binatang penjaga merupakan jenis binatang peliharaan khusus yang telah dilatih secara khusus oleh 8 aliran dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan mereka sekurang-kurangnya setingkat kaisar, dan ada beberapa yang setingkat roh kudus juga. Satu-satunya tujuan membudidayakan binatang pelindung ini adalah untuk melindungi para jenius dan anak ajaib aliansi yang belum sepenuhnya matang. Untuk mencegah mereka meninggal sebelum waktunya karena beberapa keadaan yang tidak terduga. Ini juga sebagai respons terhadap pembunuhan meluas oleh organisasi aliran sesat. Selain itu, semua binatang penjaga menggunakan sumber daya langka dan luar biasa yang sama selama pelatihan mereka. Oleh karena itu, mereka semua membawa aura khusus. Selama energi digunakan, fluktuasi energi akan menyebar, dan aura ini juga akan menyebar. Para petinggi aliansi 8 sekolah hampir semuanya menyadari masalah ini, dan secara teori, mereka seharusnya tidak ragu untuk mengulurkan tangan membantu jika situasi seperti itu muncul. Ini juga sebabnya mengapa ekspresi pria parubaya itu berubah drastis sekarang. Di alam dimensi yang dalam ini, seorang jenius dari aliansi 8 sekolah benar-benar telah muncul. Sementara dia dengan cemas dalam perjalanannya, dia juga cukup bingung. Bagaimana mungkin seorang jenius dari aliansi muncul di dimensi yang dalam ini? Kau harus tahu, ini sudah dimensi keempat. Bahkan Beastmaster tingkat Saint puncak sepertiku harus sangat berhati-hati. Sambil memacu hewan peliharaannya dengan kecepatan tinggi, pria parubaya itu bergumam dalam hati, setahu saya, seharusnya tidak ada catatan tentang jenius dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan yang muncul di sini. Sementara itu, saat pria parubaya itu bergumam pada dirinya sendiri, di sisi lain, Li Qian telah menunggangi Qi Zai kembali ke tepi Xiao Suipo. Dia tidak langsung memerintahkan Seven untuk menyelam ke dalam air, tetapi berbalik untuk melanjutkan menonton pertarungan antara Golden Sword dan Bat-Winged Azure Dragon. Lambat laun, Li Qian menyadari ada yang tidak beres, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Meskipun pedang emas dan naga biru bersayap kelelawar merupakan hewan peliharaan tingkat Saint, tampaknya tingkat kekuatan pedang emas sedikit lebih rendah dibandingkan naga biru bersayap kelelawar. Awalnya, keduanya berimbang dan sulit untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun kini, seiring pertempuran berlanjut, trennya menjadi semakin jelas. Sangat jelas bahwa Jin Yaojian secara bertahap telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Menyadari situasinya tidak benar, Li Qian tidak berniat menunda lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk mencoba dan melihat apakah dia bisa menghubungi Jin Yaojian dan mundur bersamanya. Senior Jin Yao, Li Qian memanggil dalam benaknya menggunakan telepati. Si kecil, apa maumu? Apa kau tidak tahu kalau kau tidak boleh terganggu saat bertarung? Setelah berteriak beberapa kali dan melihat Jin Yaojian tidak merespons, Li Qian mengira ia tidak bisa menghubunginya dan hendak bertindak sendiri ketika sebuah suara sekeras lonceng besar tiba-tiba terngiang di benaknya. Li Qian tahu Jin Yaojian pasti sudah merespons, jadi ia berkomunikasi lagi dengannya melalui telepati. Senior, terus bertarung tidak ada gunanya. Kita mundur dulu. Dulu mungkin, tapi sekarang tidak. Suara menggelegar itu terdengar lagi. Namun, apa yang dikatakan senior Jin Yaojian membuat Li Qian bingung. Apa yang sedang terjadi? Apa maksudnya dengan, dulu baik-baik saja, tapi sekarang tidak? Tepat saat Li Qian benar-benar kebingungan, suara Jin Yaojian terdengar lagi, memberikan penjelasan, bala bantuan telah tiba. Aku harus meninggalkannya. Bala bantuan sudah tiba. Wajah Li Qian berseri-seri karena gembira mendengar ini. Dia tahu betul bahwa Jin Yaojian tidak akan menipunya saat ini. Satu-satunya kemungkinan adalah bala bantuan benar-benar datang. Meski sangat gembira, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit ekspresi antisipasi di wajahnya. Sudah sampai. Li Qian berhenti dan menatap. Tak lama kemudian, sebuah bola cahaya di cakrawala menarik perhatiannya. Bola cahaya itu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, sasarannya adalah naga biru bersayap kelelawar yang terjerat dengan pedang emas. Ledakan. Karena terjerat oleh pedang cahaya emas, naga biru bersayap kelelawar tidak sempat menghindar dan menerima kekuatan penuh dari serangan bola cahaya itu. Sebuah ledakan meletus dari tubuhnya, menimbulkan gelombang kejut yang dahsyat. Bahkan di dekat kolam kecil, Li Qian merasakan gelombang kejut, yang hampir menjatuhkannya ke dalam air. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya serangan ini.
Di tengah ledakan itu, sesosok makhluk melesat ke arah cakrawala dengan kecepatan luar biasa. Serigala sisik neraka. Li Qian langsung mengenali sosok di cakrawala. Ia terus menatap, lalu memperhatikan pria parubaya di punggungnya. Lelaki parubaya itu, mengenakan topi jerami dan jubah yang berkibar tertiup angin, tampil dengan gaya kekanak-kanakan, yang membuat matanya berkedut tanpa sadar. Bab 434. Raungan, raungan, raungan. Diserang bola cahaya tiba-tiba, naga bersayap kelelawar itu merasakan sakit yang luar biasa dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Akan tetapi, yang membuat Li Qian bingung adalah, ketika dihadapkan dengan situasi yang jelas-jelas tidak menguntungkan ini, naga biru bersayap kelelawar tidak hanya tidak mundur, tetapi malah memperlihatkan keganasannya dan benar-benar mengambil sikap bertarung sampai mati. Secara logika, setelah mencapai tingkat Roh Kudus dalam hal kekuatan, naga biru bersayap kelelawar ini seharusnya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun, perilakunya saat ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan kata kecerdasan. Bingung, Li Qian mengingat apa yang baru saja terjadi dan menemukan lebih banyak titik mencurigakan. Sejak menyadari kehadirannya, naga bersayap kelelawar itu telah melancarkan serangan yang gegabah. Bahkan setelah pedang emas muncul, mengetahui bahwa meskipun ia dapat mengalahkan lawannya, ia akan membayar harga yang mahal dan bahkan mungkin tidak dapat menghentikan lawan untuk melarikan diri, ia tetap menyerang dengan gegabah. Ini tidak seperti hewan peliharaan yang cerdas. Kegilaan, kebiadaban, kekacauan, dan haus darah yang terpancar dari naga biru bersayap kelelawar mengingatkan Li Qian pada Warcraft. Akan tetapi, aura naga biru bersayap kelelawar ini jelas berbeda dengan aura binatang ajaib. Li Qian sangat bingung. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera memfokuskan perhatiannya kepada orang dan dua hewan peliharaan yang turun dengan cepat. Salah satu hewan peliharaannya adalah seekor gajah raksasa yang diselimuti baju besi emas. Seekor gajah raksasa berbaju besi emas turun dari langit, dan dengan keterampilan yang tidak diketahui, ia menciptakan jejak kaki yang besar. Jejak kaki gajah raksasa itu menghentak keras. Akhirnya, mendarat tepat pada naga bersayap kelelawar. Bang! Baru saja diserang bola cahaya, naga biru bersayap kelelawar bergoyang-goyang di udara, wujudnya masih belum pulih sepenuhnya. Sekarang, mereka diinjak-injak dari langit oleh jejak kaki gajah raksasa yang menjulang tinggi. Ia langsung jatuh ke tanah. Li Qian melihat naga bersayap kelelawar itu jatuh seperti meteor, diinjak-injak dari langit oleh jejak kaki yang besar, seketika menciptakan kawah besar di tanah. Raungan, raungan, raungan. Meski diserang dua kali berturut-turut, naga biru bersayap kelelawar tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Sebaliknya, keganasan di matanya semakin terlihat jelas. Matanya yang merah hampir menyemburkan api. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sementara itu, di seberang sana, lelaki parubaya yang tengah turun dengan cepat sudah memerintahkan kedua binatang peliharaannya untuk ikut bertempur. Bersama kedua hewan peliharaan dan pedang emas, mereka melancarkan serangan dahsyat terhadap naga biru bersayap kelelawar yang jatuh ke dalam lubang. Li Qian dapat mengatakan bahwa gajah raksasa berbaju besi emas dan serigala neraka telah mencapai tingkat roh suci dalam hal kekuatan. Terutama serigala sisik neraka itu. Li Qian memperkirakan bahwa ia cukup kuat bahkan di antara binatang peliharaan tingkat suci. Dengan usaha gabungan dari ketiga hewan peliharaan tersebut, mereka dengan mudah menekan naga biru bersayap kelelawar, membuatnya tidak dapat mengangkat kepalanya. Ya, secara harafiah berarti tidak mampu mengangkat kepala. Di dalam lubang yang dalam, jika naga biru bersayap kelelawar menunjukkan tanda-tanda mengangkat kepalanya, ia akan dihempaskan kembali oleh kemampuan gajah raksasa berbaju zirah emas atau serigala bersisik neraka. Pedang cahaya emas yang telah berubah wujud menjadi jenderal raksasa berbaju zirah emas juga menyerang tanpa ampun, meninggalkan naga biru bersayap kelelawar itu terus tergeletak di sana dan memakan debu. Akhirnya, setelah dibombardir oleh berbagai keterampilan ketiga binatang itu selama sekitar setengah jam, naga biru bersayap kelelawar benar-benar kehilangan kesadaran. Tidak mengherankan jika ia dikalahkan begitu telak oleh tiga binatang buas itu padahal jumlah mereka hanya tinggal satu. Melihat lelaki parubaya itu mengeluarkan bola penjinak binatang dan memasukkan naga biru bersayap kelelawar ke dalamnya, Li Qian tak ragu lagi dan menunggangi Qizai untuk terbang cepat. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Menunggangi Qizai, Li Qian langsung menangkupkan tangannya memberi salam hormat saat tiba, memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa Li Qian dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kamu adalah Li Qian. Aku kenal kamu, juara pertama kompetisi latihan tantangan mahasiswa baru ini. Pria parubaya itu menatap Li Qian dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, memperkenalkan dirinya, nama saya Duan Kong, dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ia menyadari ada yang tidak beres dan tiba-tiba meninggikan suaranya, tunggu, kau dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Lalu kenapa kau ada di dimensi yang lebih dalam, yang setara dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kita? Apakah ini dimensi yang lebih dalam yang berhubungan dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan? Li Qian masih bingung setelah mendengar kata-kata Duan Kong. Ia segera menceritakan pengalamannya, Profesor Duan Kong, begini, sebuah celah dimensi yang dalam muncul di bidang dimensi yang berhubungan dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Saya memasuki celah dimensi yang dalam ini dan berlatih di dalamnya. Kemudian, beberapa hal tak terduga terjadi.
Kami menemukan formasi penyegel. Profesor Liang dari Departemen Arkeologi Universitas Penjinak Binatang Sazu memecahkan formasi penyegel tersebut, dan kemudian celah dimensi lain muncul. Li Qian menceritakan keseluruhan kejadian itu secara singkat kepada Guru Duan Kong. Mendengar Li Qian telah berpindah dari alam dimensi yang bersesuaian dengan Universitas Penjinak Binatang Sazu ke alam dimensi yang bersesuaian dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan melalui celah dua dimensi, wajah Duan Kong menampakkan ekspresi kegembiraan yang kuat. Hebat, hebat. Situasi ini 100% disebabkan oleh tumpang tindih bidang dimensi kedua universitas kita. Profesor Duan Kong hampir tak kuasa menahan kegembiraannya. Hahaha, Li Qian, kau benar-benar hebat kali ini. Duan Kong berjalan mendekat, tertawa terbahak-bahak, dan menepuk pundak Li Qian. Li Qian masih merasa sedikit bingung. Dia merenungkan kata-kata Duan Kong, bidang dimensi yang tumpang tindih. Ya, tumpang tindih antara bidang dimensi yang bersesuaian di dunia nyata sangat jarang terjadi, tetapi pernah terjadi sebelumnya. Guru Duan Kong mulai menjelaskan kepada Li Qian, secara teori, selama mereka berada di bidang dimensi yang sama, mereka dapat saling tumpang tindih. Namun, bahkan dalam tingkat bidang dimensi yang sama, karena fragmentasi dan ketidaklengkapan bidang dimensi serta keberadaan berbagai ranah rahasia dimensi, kemungkinan terjadinya tumpang tindih sangatlah rendah. Tentu saja, jika memang ada tumpang tindih, misalnya, bidang dimensi yang berkaitan dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kita memiliki area tumpang tindih dengan bidang dimensi yang berkaitan dengan Universitas Penjinak Binatang Songhai. Nah, bidang dimensi yang berkaitan dengan Universitas Penjinak Binatang Sazu Anda sebenarnya memiliki area tumpang tindih dengan bidang dimensi yang berkaitan dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kita, yang berarti bidang dimensi ketiga Universitas Penjinak Binatang kita dapat saling terhubung melalui area tumpang tindih tersebut di masa mendatang. Ini tidak hanya akan memudahkan penjelajahan lapisan-lapisan terdalam bidang dimensi dan pengembangan bidang dimensi, tetapi juga memudahkan mobilisasi sumber daya manusia dan material, saling mendukung dan membantu, serta menangani segala macam kemungkinan keadaan darurat. Ini sungguh luar biasa. Setelah mendengar penjelasan Duan Kong, Li Qian akhirnya mengerti apa yang terjadi. Ekspresi kesadaran tampak di wajahnya. Jika apa yang dikatakan Duan Kong benar, maka itu memang suatu hal yang baik. Bab 435. Setelah mengetahui apa yang telah terjadi, Duan Kong, setelah keterkejutannya hilang, menatap Li Qian dengan saksama. Dia memandanginya seakan-akan sedang memandangi harta karun yang tak ternilai harganya. Dia tidak sabar untuk berbicara dan mendesak, Li Qian, katakan padaku dengan cepat, di mana celah dimensi itu. Mendengar ini, Li Qian segera menoleh untuk melihat genangan air kecil di depannya dan menunjuk, di sini. Duan Kong melihat ke arah yang ditunjuk Li Qian dan mengangguk sedikit. Baru saja dia sudah curiga kalau celah dimensi itu tersembunyi di kolam air kecil ini. Karena pada pertempuran sebelumnya, ke arah inilah dia melarikan diri. Selain itu, dia telah datang ke tempat ini berkali-kali. Jika celah dimensi benar-benar ada, dia pasti bisa mendeteksinya. Satu-satunya kemungkinan adalah ia tersembunyi di kolam kecil ini. Setelah menerima konfirmasi dari Li Qian, Duan Kong tidak ragu lagi. Ia langsung memberi instruksi kepada hewan peliharaannya, gajah raksasa berbaju zirah emas, gajah tua, sekarang giliranmu. Li Qian cukup penasaran dan juga mengalihkan pandangannya ke arah itu. Melihat rasa ingin tahu di mata Li Qian, Duan Kong tersenyum dan menjelaskan, hewan peliharaanku bernama Gajah Maha Cahaya Emas. Hewan ini sangat langka di Federasi Sia Timur kami, tetapi lebih umum di Federasi Ling Barat. Tanpa henti, ia berhenti sejenak lalu melanjutkan, tentu saja, apa yang biasa mereka lihat di sana hanyalah jenis dasar, yaitu gajah maya. Di Federasi Siling, hewan peliharaan jenis ini sama dengan ayam bulu merah di Federasi Dongxia kami. Jika tidak dapat menyelesaikan beberapa tahap evolusi, ia sebenarnya adalah hewan peliharaan yang tidak berguna. Mungkin setelah membuka pintu air, Duan Kong bersemangat tinggi dan melanjutkan, sama seperti gajah maha cahaya emasku, jika ia tidak menyelesaikan 3 evolusi, potensinya tidak akan mencapai tingkat roh suci. Bahkan, gajah maya paling dasar, di Federasi Siling, tidak berbeda dengan seekor keledai yang melakukan kerja keras. Li Qian mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata Duan Kong. Seperti halnya ayam bulu merah, jika ia tidak mengembangkan jalur evolusi merpati matahari dan gagak emas berkaki 3 berikutnya, ia akan menjadi kalkun sejati. Sambil mengangguk, beliau juga memuji Duan Kong, memberinya nilai emosional, untuk mengolahnya hingga ke tingkat yang begitu hebat. Tampaknya Anda telah berusaha keras, Guru Duan Kong. Sebenarnya, ini semua berkat Dekan Tian Kui dari Akademi Kultivasi sekolah kami. Saat Guru Duan Kong berbicara, dia menatap Li Qian, matanya dipenuhi dengan kekaguman yang tak terselubung. Tentu saja ada juga penyesalan. Bagaimana mungkin seseorang yang berbakat, lahir di Provinsi Jiangnan, direkrut secara khusus oleh Universitas Penjinak Binatang Sazu. Petugas penerimaan itu semuanya tidak berguna. Sambil berbicara, ia melanjutkan, jika ia tidak menemukan jalur evolusi dari gajah maya ke gajah maha bercahaya emas, semua usahaku akan sia-sia. Sambil berbicara, dia mengganti topik pembicaraan dan memuji, saya pikir Li Qian pasti sangat memahami hal ini. Lagi pula, Anda telah menemukan metode evolusi burung gagak emas berkaki 3. Mendengar ini, Li Qian tersenyum kecut dan berkata dengan rendah hati, itu hanya keberuntungan, ada unsur kebetulan di dalamnya. Sekarang,
Bahkan jika situasinya tepat, saya sama sekali tidak yakin untuk mengulanginya lagi. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan, mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, aku pernah bertemu Dekan Tiankui ketika aku berpartisipasi dalam tantangan mahasiswa baru di Universitas Penjinak Binatang Kansai. Ya, setelah Anda kembali, Dekan Tiankui sangat memuji Anda. Duan Kong menggema, lalu berkata lembut kepada Li Qian, ngomong-ngomong, tingkat kekuatan spiritualku sudah mencapai puncak tingkat Roh Kudus. Tak lama lagi aku bisa menembus ke tingkat legendaris. Kurasa aku perlu merepotkanmu, Li Qian, nanti. Mendengar ini, Li Qian tiba-tiba merasakan getaran di hatinya. Tak disangka, kekuatan guru Duan Kong ini sudah sampai pada taraf ini, tak jauh beda dengan Dekan Pan Bing dari Akademi Tempur sekolahnya. Adapun masalah yang disebutkannya, Li Qian tahu tanpa menebak apa itu, dia menginginkan bantuan Li Qian untuk mengembangkan gagak emas berkaki 3. Li Qian tentu saja senang dengan hasil ini. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya atau persiapan yang luar biasa. Anda hanya perlu menyelesaikan evolusi. Setelah menyelesaikan tugas itu, ia juga akan mendapatkan persahabatan dari seorang tokoh legendaris. Bagaimana mungkin Li Qian menolak hal seperti itu? Dari sudut pandang yang lebih luas, ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kemampuan tempur tingkat tinggi umat manusia. Tentu saja, evolusi gagak emas berkaki 3 adalah peristiwa besar yang melibatkan hewan peliharaan legendaris, jadi Li Qian harus memberikan ruang gerak dan tidak membuat janji yang tidak bisa ditepati. Jika saya bisa membantu, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Saya hanya khawatir tingkat keberhasilannya akan terlalu rendah dan bisa merusak urusan penting guru Duan Kong. Duan Kong cukup murah hati mendengar hal ini, dan berkata, tidak ada peternak yang bisa menjamin tingkat keberhasilan 100% dalam evolusi hewan peliharaan tingkat legendaris. Lakukan saja yang terbaik. Setelah masalah ini selesai, pertama-tama aku akan mengembangkan merpati matahari terbakar untuk guru Duan Kong. Li Qian berkata, Guru, Anda perlu terlebih dahulu meningkatkan merpati matahari ini hingga batas potensi rasialnya dan membuatnya memahami keterampilan khusus kelahiran kembali. Setelah menjelaskan prasyarat evolusi, Li Qian melirik pemandangan itu. Dalam waktu singkat mereka mengobrol, gajah cahaya emas telah menggunakan belalainya yang panjang untuk menyedot lebih dari separuh air dari kolam kecil itu. Li Qian bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Duan Kong, tetapi dia tidak menyangka Duan Kong akan begitu sederhana dan brutal, benar-benar berencana menguras semua air dari kolam kecil itu. Saat permukaan air di kolam kecil terus menurun, Li Qian dengan santai memilih topik dan bertanya, saya masih tidak tahu bahwa Anda, Guru Duan Kong, berasal dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Duan Kong terkekeh dan menjawab dengan lembut, dia hanya seorang direktur biasa di Akademi Tempur Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Direktur Duan. Mendengar ini, Li Qian segera mengubah sapaannya. Duan Kong mengaku hanya seorang direktur biasa di Akademi Tempur Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, tetapi Li Qian tidak berani menganggapnya serius sebagai direktur biasa. Kemampuannya sebagai direktur jauh melampaui sebagian besar wakil dekan. Terlebih lagi, sejauh pengetahuan Li Qian, baik di Akademi Tempur maupun Akademi Pelatihan, beberapa guru yang sangat berkuasa tetapi tidak mau atau tidak pandai dalam manajemen seringkali memegang gelar direktur. Mereka seperti para tetua sekte bela diri dalam novel bela diri. Duan Kong tertawa terbahak-bahak dan segera melambaikan tangannya, tidak perlu memanggilku seperti itu, aku masih lebih suka orang memanggilku Guru Duan. Sementara keduanya berbincang, gajah cahaya emas telah menguras semua air dari kolam kecil itu. Sebuah retakan gelap dan menganga muncul tepat di depan mata mereka. Duan Kong menunjuk ke celah dimensi yang gelap dan berkata, lihat, ini celah dimensi. Ya, Li Qian mengangguk. Kalau begitu, ayo masuk sekarang. Duan Kong tanpa membuang waktu dan melangkah maju untuk masuk. Li Qian mengikutinya dari dekat. Bab 436. Li Qian dan Guru Duan Kong melangkah ke celah dimensi satu demi satu, dan dalam sekejap sosok mereka muncul di dunia lain. Li Qian segera mengamati area itu dan dengan cepat menemukan, tanpa kejutan, bahwa mereka telah muncul di lantai atas rumah batu tertinggi di suku Rongren. Hah! Begitu Li Qian memasuki lantai atas atap batu, dia menyadari ada yang tidak beres. Ada tanda-tanda pertempuran di luar. Tabrakan dan ledakan yang terjadi sesekali begitu jelas sehingga sulit diabaikan. Setelah menyadari sesuatu yang aneh, Li Qian tidak ragu-ragu dan segera menjulurkan kepalanya keluar jendela di lantai atas atap batu untuk menyelidiki. Griffin petir, roh pasang surut, peri es. Saat melihat hewan peliharaan bertarung di luar, Li Qian segera mengenali mereka, itu Bai Bingbing dan Senior Irina. Apakah kedua gadis itu bukan pacarmu? Duan Kong merasakan pertempuran di luar begitu dia muncul di sini, dan dia bercanda. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya pelan, dan susunan pemanggilan langsung menyala. Gajah emas maha melompat keluar dan menerjang maju sambil meraung dalam sekejap mata. Ledakan. Saat gajah emas itu melepaskan beberapa jejak kaki raksasa dari langit, ia menghancurkan 5 atau 6 anjing peliharaan terdepan. Sekitar selusin anjing peliharaan yang tersisa di tempat kejadian langsung kehilangan semangat untuk melawan, melolong dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Baru setelah melihat gajah emas itu meremukkan 5 atau 6 anjing peliharaan bagaikan dewa turun ke bumi, dan anjing-anjing peliharaan lainnya berhamburan ketakutan, Li Qian akhirnya menyadari apa yang terjadi dan memasang ekspresi malu. Guru Duan, jangan bercanda.
Mereka teman sekelas senior dan teman sekelasku. Ya, Duan Kong tersenyum, tetapi tidak banyak bicara. Ia mengedipkan mata penuh arti dan berkata, turunlah dan temui kakak kelas dan teman-teman sekelasmu. Entah kenapa, Li Qian selalu merasa pengucapan guru Duan Kong saat menyebut kakak senior dan teman sekelas agak istimewa, seolah-olah dia sengaja menekankan sesuatu. Mengabaikan godaan si petinggi, Li Qian segera turun ke lantai atas melalui tangga batu berkelok-kelok yang menempel di dinding rumah batu itu. Tanpa sepengetahuan Li Qian, saat dia bergegas turun ke bawah, di luar rumah batu, di tengah reruntuhan medan perang yang kacau, Irina dan Bai Bingbing sama-sama dipenuhi kebingungan. Tentu saja, meski merasa ragu, seseorang tidak dapat menahan rasa cemas dan khawatir. Lagi pula, menurut informasi yang dikirimkan oleh gelang pintar itu, binatang mitologi yang jatuh dari langit dan menghancurkan 6 anjing peliharaan tingkat penguasa itu berada pada tingkat orang suci yang mengerikan. Bagi binatang peliharaan setingkat ini, menghancurkan mereka berdua tidak ada bedanya dengan menghancurkan 6 binatang peliharaan anjing tingkat penguasa, dan mungkin malah lebih mudah. Selain merasa cemas, mereka juga berspekulasi. Penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa mereka adalah pasukan sekutu atau penyedia bantuan. Karena binatang peliharaan mistis tingkat Saint ini tidak bergerak lagi setelah menghancurkan 6 binatang peliharaan anjing. Mereka tampak seperti teman, bukan musuh. Bagaimana bisa hewan peliharaan yang begitu kuat tiba-tiba muncul di atap batu ini? Rumah batu di depan kami, bahkan di lantai teratas, tidak mungkin bisa menyembunyikan binatang sebesar itu. Bingbing, senior Irina. Tepat ketika kedua gadis itu kebingungan, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari dasar rumah batu dan mengeluarkan suara yang familiar. Itu Li Qian. Li Qian. Kedua wanita itu berseru serempak saat melihat Li Qian muncul. Kekhawatiran dan kegembiraan dalam nadanya tampak jelas. Duan Kong, yang mengikuti dari belakang, tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Li Qian, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bai Bingbing. Li Qian tersenyum dan menjawab, ada juga formasi penyegel di lantai atas rumah batu ini. Saya pergi ke lantai atas dan mencobanya sebentar, dan ternyata formasi itu terpicu. Kau benar-benar pergi ke lantai atas rumah batu ini. Seru Irina dengan sedikit emosi ketika Li Qian menyebutkan lantai atas rumah batu itu. Li Qian yang bingung, melirik ke arah Irina dengan pandangan bertanya. Irina melanjutkan, saat pertama kali memasuki tempat ini, kami melakukan pencarian cepat, tetapi tidak menemukan jejakmu. Bai Bingbinglah yang memastikan bahwa kau pasti tidak meninggalkan suku rumah batu ini. Setelah tiba di sini, dia menegaskan bahwa kamu harus berada di dalam rumah batu tertinggi. Mendengar ini, Bai Bingbing berkata dengan agak malu, guru yang berkata bahwa Li Qian memiliki bakat yang kuat dalam arkeologi, dan saya membuat penilaian itu berdasarkan logika arkeologi. Mendengar ini, Irina mengangguk, akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat itu, Bai Bingbing angkat bicara, melontarkan 3 pertanyaan. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sama yang dimiliki Irina, jadi dia juga melemparkan pandangan ingin tahu kepada mereka. Li Qian, apa sebenarnya yang terjadi setelah kamu memasuki rumah batu ini? Bagaimana kau bisa masuk ke rumah batu ini? Bukankah anjing-anjing peliharaan tingkat penguasa itu menghentikanmu? Dan siapa senior ini? Mendengar pertanyaan-pertanyaan ini, Li Qian tersenyum kecut. Jangan terburu-buru. Aku tidak tahu bagaimana menjawab semua pertanyaan ini. Mari kita bicara sambil berjalan kembali. Saat mereka berbincang, Li Qian telah melangkah keluar, diikuti oleh kedua wanita itu dan Duan Kong di belakangnya. Sambil berjalan, Li Qian menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi sejak dia memasuki tempat itu. Setelah dia menceritakan kejadian itu, kedua wanita itu menatap dengan tak percaya. Saya terkejut, benar-benar terkejut. Tak seorang pun wanita menyangka bahwa Li Qian akan mengalami begitu banyak hal dalam waktu sesingkat itu sejak ia memasuki tempat ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Aku tak pernah membayangkan bahwa celah dimensi di atap batu ini akan mengarah ke bidang dimensi yang tumpang tindih dengan bidang dimensi dalam yang berhubungan dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Seru Irina. Sebagai wakil komandan garnisun yang akan segera diangkat, dia tahu betul apa arti penemuan ini bagi Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Mulai sekarang, orang dapat bepergian langsung antara 2 Universitas Penjinak Binatang dan bidang dimensi yang sesuai. Dengan saling memperhatikan dan mengandalkan satu sama lain, faktor keselamatan akan sangat meningkat. Sudut pandang Bai Bingbing berbeda dengan Irina. Ia menatap Duan Kong dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Guru Duan, terima kasih telah menyelamatkan Li Qian. Ya, mendengar ini, Duan Kong tiba-tiba tertawa, aku yang menyelamatkan Li Qian, bukan kamu, jadi mengapa kamu berterima kasih padaku? Makna kata-kata itu cukup jelas, dan Bai Bingbing tidaklah bodoh. Dia tentu saja memahaminya. Maka wajah cantiknya pun seketika berubah semerah apel. Melihat ini, Li Qian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang-orang penting ini punya selera humor yang aneh. Kenapa mereka selalu suka melakukan perjodohan seperti ini? Guru Liang dulu pernah melakukannya, dan sekarang Guru Duan Kong juga melakukannya. Hal ini membuat Li Qian terdiam, geli sekaligus jengkel. Haha, aku cuma bercanda. Kamu nggak perlu berterima kasih. Tanpa aku pun, Li Qian pasti baik-baik saja. Setelah menggoda Bai Bingbing, Duan Kong dalam suasana hati yang baik dan tertawa terbahak-bahak.
Gadis itu sangat malu hingga dia tidak tahu bagaimana cara memandang Li Qian. Dia meliriknya, lalu dengan hati-hati menundukkan kepalanya lagi. Melihat ini, Li Qian mendesah tak berdaya dalam hatinya. Bab 437. Kedatangan Duan Kong menyelesaikan krisis bagi Irina dan Bai Bingbing. Keempatnya bertemu dan mulai berjalan kembali. Dengan adanya guru Duan Kong, menghadapi anjing iblis berkepala 3 itu tentu tidak akan menjadi masalah. Guru Duan Kong, naga biru bersayap kelelawar yang tadi tampak agak aneh. Dalam perjalanan pulang, Li Qian tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Duan Kong Dao, apakah maksudmu naga biru bersayap kelelawar itu tampak tidak rasional dan gila? Ya, Li Qian mengangguk. Sebenarnya, bukan hanya naga biru bersayap kelelawar. Duan Kong menjelaskan, ini berlaku untuk semua bidang dimensi tingkat dalam dan semua hewan peliharaan tingkat tinggi. Mengapa? Tanya Li Qian bingung. Energi. Duan Kong mengucapkan 2 kata dengan tenang, dan tanpa jeda, ia melanjutkan, di dimensi yang lebih dalam, meskipun energinya lebih terkonsentrasi, energi ini mengandung aura kehancuran. Sejauh yang saya ketahui, hewan peliharaan apapun yang menyerap terlalu banyak energi dimensi tingkat dalam akan menunjukkan gejala haus darah, kegilaan, kekacauan, dan hilangnya akal sehat. Kamu akan mengerti ini nanti, karena seiring bertambahnya level kekuatanmu, baik bintang leluhur maupun metaplanet dangkal tidak dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan hewan peliharaanmu. Kamu harus memasuki metaplanet dalam. Mendengar ini, Li Qian mengangguk dan kemudian bertanya, ya, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Sangat sederhana, ada 2 cara. Duan Kong mengangkat 2 jari, kendalikan tingkat penyerapan energi. Li Qian mengangguk, yang mudah dimengerti. Kedua, melalui kontrak jiwa, penjinak binatang dan binatang berbagi tanggung jawab. Peradaban manusia kita sebenarnya telah menemukan hasilnya sejak lama, kemampuan tubuh manusia untuk menahan energi dimensi tingkat tinggi semacam ini jauh lebih kuat daripada hewan peliharaan. Bila dikombinasikan dengan teknik meditasi khusus tertentu, aura destruktif ini dapat dinetralkan secara efektif. Selain itu, dengan berbagi energi dimensi tingkat dalam yang diserap oleh hewan peliharaan melalui kontrak jiwa, kekuatan penjinak hewan juga dapat ditingkatkan secara bersamaan. Mendengar ini, wajah Li Qian menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Dia bertanya-tanya mengapa para penjinak binatang dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi juga bisa bergerak begitu tinggi dan turun. Lagi pula, manusia bukanlah makhluk super. Sekarang dia akhirnya mengerti akar permasalahannya. Kata-kata guru Duan Kong selanjutnya membuktikan hal ini dengan sempurna, seperti yang kita semua tahu, manusia bukanlah makhluk luar biasa, tetapi jika mereka dapat menyerap energi dari dimensi yang lebih dalam melalui hewan peliharaan, mereka dapat berubah menjadi makhluk luar biasa, dan bahkan menemukan bakat kedua atau ketiga dalam menjinakkan binatang. Kalimat ini membuat kepala Li Qian berputar. Itu benar-benar mengubah pemahamannya sebelumnya. Di samping mereka, Irina dan Bai Bingbing juga mendengarkan dengan penuh perhatian, karena informasi ini penting untuk mereka kuasai dalam perjalanan mereka menjadi lebih kuat. Sebelumnya, mungkin karena tingkat kekuatan mereka tidak cukup tinggi, baik mentor maupun ibu mereka tidak pernah menyebutkannya kepada mereka. Bai Bingbing terkejut dengan apa yang didengarnya. Di sisi lain, Irina tampak tengah berpikir keras, perlahan-lahan memikirkan banyak hal. Faktanya, ibunya, Hanke, mengungkapkan beberapa hal. Mereka hanya diam-diam membuka jalan untuknya. Misalnya, mintalah dia mempelajari metode meditasi pikiran misterius. Awalnya, dia tidak dapat memahaminya, karena metode meditasi pikiran misterius ini tidak meningkatkan kekuatan mental lebih efisien daripada metode meditasi paling dasar. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasannya sepenuhnya. Saat mereka berbicara, mereka berempat tiba di daerah datar di lereng bukit, di mana celah dimensi gelap masih terbuka lebar. Ini dia. Li Qian menunjuk ke celah dimensi dan berkata. Tanpa ragu, Duan Kong kembali memimpin jalan dan memasuki celah dimensi. Dalam sekejap mata, dunia berubah, dan keempat sosok itu muncul kembali di ruang batu istana bawah tanah. Guru Liang tidak ada di sini. Sekembalinya ke ruang batu istana bawah tanah, Li Qian segera mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan jejak Guru Liang. Ayo kita naik sekarang juga, mungkin ada masalah di atas sana. Bai Bingbing langsung menyadari sesuatu dan bersiap masuk ke dalam terowongan sambil berbicara. Li Qian juga mempertimbangkan situasi ini dan mengikutinya. Secara logika, kecuali terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, Guru Liang seharusnya tidak bisa pergi dari sini. Keempatnya memasuki lorong dan berjalan cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu keluar. Pada saat ini, di pintu keluar, banyak penjaga yang bersiaga. Melihat keempat orang itu muncul, mereka semua menampakkan kegembiraan di wajah masing-masing. Jelas, Guru Liang pasti telah memberi mereka instruksi, itulah sebabnya mereka tidak terkejut dengan kemunculan keempat orang itu. Ledakan, dentuman, dentuman. Keempatnya baru saja keluar dari pintu masuk terowongan ketika, sebelum para penjaga dapat menjelaskan apa yang telah terjadi, serangkaian ledakan mencapai telinga mereka dari timur kota Loying. Mendengar ledakan itu, mereka berempat tahu apa yang terjadi tanpa diberitahu. Fakta bahwa Guru Yang, dan Kapten Hao semuanya keluar bersama-sama dan menyebabkan keributan seperti itu membuat jelas bahwa itu pasti anjing iblis berkepala 3 tingkat suci dari alam iblis yang menyebabkan masalah. Guru Duan.
Menyadari apa yang terjadi, Li Qian segera menatap Duan Kong. Jangan khawatir, mereka tidak akan menimbulkan masalah, kata Duan Kong dengan percaya diri. Setelah berkata demikian, dia melirik serigala Hellscale di sampingnya, yang telah menyusut hingga seukuran anjing serigala biasa. Serigala Hellscale dan Beastmaster-nya sepakat, dan serigala itu langsung mengerti maksudnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap mata ia kembali ke ukuran aslinya, panjang 10 meter dan tinggi 7 atau 8 meter. Sebelum para penjaga dapat pulih dari keterkejutan mereka, serigala Hellscale telah berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Ayo kita lihat juga. Setelah mengirim serigala Hellscale untuk memberikan dukungan terlebih dahulu, Duan Kong melambaikan tangannya dan berkata. Melihatnya sudah mulai berjalan menuju tembok kota timur, Li Qian dan dua orang lainnya tentu saja mengikutinya dari dekat. Sementara itu, saat Li Qian dan kelompoknya berempat berjalan menuju tempat kejadian perkara, di sisi timur tembok kota, pertempuran antara Guru Yang, Kapten Hao, dan anjing iblis berkepala 3 sedang menemui jalan buntu. Seperti yang diduga, binatang itu terluka terakhir kali dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, itulah sebabnya ia memilih mundur. Guru Yang berkata tanpa daya, kali ini ia sudah pulih dari luka-lukanya, tapi ia membuat masalah lagi. Sungguh merepotkan. Kau tahu bahwa hewan peliharaan tingkat tinggi di meta alam yang dalam hampir tidak memiliki rasionalitas. Guru Liang berkata, saya sudah tahu sebelumnya kalau ia tidak akan membiarkan kita pergi, tapi saya tidak menyangka binatang buas ini akan datang secepat ini. Tetap bertahan. Kapten Hao menyemangatinya, selama kita bisa bertahan sampai pusaran spasial mereda dan bala bantuan dari luar tiba, itu akan menjadi akhir bagi monster ini. Mendengar ini, Guru Liang mengangguk setuju, kami bertiga adalah penjinak binatang tingkat kaisar, masing-masing memiliki 5 binatang peliharaan, jadi jumlah lawannya 15 orang. Jika kami bisa bertahan, seharusnya tidak ada masalah. Bab 438. Pertempuran berlanjut. Guru Yang, dan Kapten Hao sama-sama tahu bahwa mereka bukanlah tandingan anjing iblis berkepala 3 di depan mereka, jadi tak satu pun dari mereka berniat bertarung sampai akhir. Mereka hanya mencoba bermanuver untuk menghindarinya. Yang perlu mereka lakukan adalah mempertahankan kota Loying dan terus mengulur waktu. Semoga pusaran spasial segera mereda, kata Guru Yang dengan sedikit putus asa, melihat kebuntuan itu. Tepat saat ketiganya tengah berjuang bertahan dan mengulur waktu, tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul, dan sebuah bola yang menyerupai matahari kecil menyerang mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Ledakan. Bola cahaya itu menyerang dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang, akhirnya menghantam anjing berkepala 3 dari alam iblis dan menyebabkan ledakan dahsyat. Guk guk guk. Anjing berkepala 3 dari alam iblis menerima serangan bola cahaya itu secara langsung, dan langsung mengeluarkan lolongan yang sangat menyakitkan. Guru Liang dan dua orang lainnya sama terkejutnya. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah datangnya serangan itu. Di sana, sosok serigala Hellscale perlahan muncul, memancarkan aura dominasi atas dunia. Serigala sisik neraka tingkat Roh Kudus. Guru Yang langsung mengenali identitas hewan peliharaan yang tiba-tiba muncul itu dan berseru kaget. Kemunculan serigala Hellscale bagaikan kedatangan seorang raja. Hanya dengan keterampilan biasa, ia langsung menghajar anjing berkepala 3 dari alam iblis hingga babak belur. Anjing berkepala 3 dari alam iblis itu tampak tak yakin. Ia membalikkan badan, menggonggong liar, dan menyerang serigala sisik neraka, sementara api berkobar dari tubuhnya. Itu skill Flame Charge, kata Kapten Hao. Itu salah satu skill tipe api terkuat. Tepat ketika Kapten Hao mengira serigala skala neraka akan menghindari serangan tajamnya, ia memilih untuk menghadapinya secara langsung. Ia sedikit mengangkat kaki kanannya, lalu mengayunkannya ke depan dengan serangan tiba-tiba. Sebuah bekas cakar emas besar muncul dari udara tipis dan menghantam dengan keras. Bang! Bekas cakar emas raksasa itu mengenai anjing iblis berkepala 3 yang diselimuti api yang berkobar, membuatnya terlempar secara horizontal. Bang! Anjing berkepala 3 dari alam iblis, diselimuti oleh amukan api, jatuh ke tanah, seketika menciptakan kawah besar. Tadinya, mereka begitu gagah dan kuat saat menyerang, tapi sekarang, setelah terdesak, mereka sama menyedihkannya. Guk guk guk. Di dalam lubang yang dalam, anjing iblis berkepala 3 itu menjadi semakin marah dan mengamuk, seluruh tubuhnya dilalap api merah yang hampir membentuk pilar api. Namun, kesombongannya segera memudar saat jejak kaki raksasa turun dari langit, menguburnya di lubang yang lebih dalam. Ia menjadi tidak berdaya untuk melawan. Di luar lubang, di tembok kota, Guru Liang melirik gajah raksasa berbaju besi emas yang mengikuti dari dekat. Ekspresinya mula-mula menunjukkan keheranan, lalu kegembiraan yang meluap-luap. Apa ini? Guru yang berdiri di dekatnya, belum bereaksi. Yang aku tahu, orang yang datang itu pasti kawan, bukan musuh. Terlebih lagi, orang yang mampu mengalahkan anjing berkepala 3 dari alam iblis tanpa sempat melawan balik pastilah sangat kuat. Melihat Guru yang masih sedikit bingung, Guru Liang mengingatkannya, Guru Yang, pikirkan lagi, serigala kilin neraka tingkat suci, gajah maha cahaya emas tingkat suci. Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, Akademi Tempur, Kong Seng, Duan Kong. Diingatkan oleh Guru Liang, Guru Yang akhirnya ingat dan berseru kegirangan, saya tidak menyangka bahwa Kong Seng lah yang akan datang membantu kita. Aku juga tidak menyangka. Tunggu, bukankah pusaran spasialnya masih kuat?
Guru Liang bergumam tanpa sadar, baru menyadari ada yang tidak beres setelah berbicara, jadi dia segera menoleh ke suatu tempat. Di sana, di suatu tempat di kota bunga jatuh, pusaran spasial berbentuk corong terus berputar, memancarkan gumpalan energi berbahaya yang kacau dan tidak teratur. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Kong Seng tidak masuk melalui celah dimensi ini, jadi satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah. Memikirkan hal ini, kegembiraan di wajahnya langsung berubah menjadi kegembiraan. Tatapannya tajam saat dia melihat ke arah suatu titik di mana sesosok tubuh tengah melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Guru Liang memiliki penglihatan yang menakjubkan dan dengan cepat melihat dengan jelas bahwa orang-orang yang mengikuti di belakang sosok-sosok itu tidak lain adalah Li Qian, Irina, dan muridnya Bai Bingbing. Mengingat situasi ini, hasilnya sudah jelas dengan sendirinya. Dalam sekejap mata, sosok itu sudah mendekat, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ia mendarat di tembok kota. Begitu sosok itu mendarat, Guru Liang langsung melangkah maju untuk menyambutnya. Direktur Duan, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Saya Liang Huaizhen dari Fakultas Arkeologi Universitas Peternakan Sasu, dan ini rekan saya, Yang Seng Jiang. Duan Kong menoleh ke arah Li Qian dan tersenyum, Guru Yang, saya tidak menyangka akan bertemu kalian berdua di sini. Kita bisa bertemu berkat Li Qian. Universitas Penjinak Binatang Sasu kalian cukup beruntung telah merekrut mahasiswa jenius seperti mereka. Perkataan Duan Kong sepenuhnya mengonfirmasi kecurigaan Guru Liang, membuatnya merasa senang sekaligus khawatir. Mungkinkah Direktur Duan menyukai Li Qian dan berencana untuk merekrutnya? Saya harap saya hanya terlalu banyak berpikir. Ini, tumpang tindih bidang dimensi. Guru yang menatap Duan Kong yang telah mendarat di tembok kota. Awalnya, ia tidak bereaksi. Namun, ketika akhirnya menyadari apa yang mungkin terjadi, ia begitu bersemangat hingga tak bisa berkata-kata. Kita selesaikan dulu monster ini. Nanti, kedua sekolah kita akan punya banyak kesempatan untuk bertukar ilmu. Duan Kong mengalihkan perhatiannya ke anjing iblis berkepala 3 di dalam lubang dan berkata penuh arti. Guru yang memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Duan Kong dan langsung mengangguk setuju. Ya, akan ada banyak kesempatan untuk berkomunikasi di masa depan. Pada saat yang sama, ketika mereka bertiga tengah berbicara, anjing berkepala 3 dari alam iblis berubah wujud menjadi api dan melarikan diri dari lubang itu secepat kilat. Melihat hal ini, Guru Liang segera memperingatkan, Direktur Duan, hati-hati, binatang ini mungkin mencoba melarikan diri. Duan Kong tersenyum tipis setelah mendengar peringatan itu, mencoba melarikan diri dari genggamanku tidak akan semudah itu. Saat kata-katanya terucap, gajah emas itu bersinar terang, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Saat gajah emas menghentakkan kakinya, 3 dinding tanah menjulang dari tanah. Ketiga dinding tanah ini tampak luar biasa, dengan semburat kemasan samar di permukaannya. Jelaslah bahwa ini bukan dinding lumpur biasa. Bang! Seperti yang diduga, api yang berubah dari anjing berkepala 3 dari alam iblis menghantam langsung ke 3 dinding tanah. Dinding tanah itu bertabrakan dengan api lalu hancur berkeping-keping, tetapi hanya sepertiga dinding tanah itu yang hancur, yakni dinding tanah pertama, sebelum dicegat. Guk guk guk. Api terhalang oleh dinding tanah, dan sosok anjing berkepala 3 dari alam iblis muncul kembali, gonggongannya menjadi semakin gelisah dan ganas. Melihat hal itu, Duan Kong menggelengkan kepalanya lalu berkata dengan tenang, Serigala tua, gajah tua, ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Setelah menerima perintah itu, serigala skala neraka dan gajah cahaya emas mengintensifkan serangan mereka, melepaskan rentetan serangan seperti badai. Mereka mengalahkan anjing berkepala 3 dari alam iblis tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Guru Liang menyaksikan kekuatan gabungan mereka, yang nyaris tak mampu menahan lawan, begitu mudahnya dihancurkan oleh Direktur Duan. Setelah bertukar pandang, mereka hanya bisa tersenyum getir tak berdaya. Bab 439. Dikepung dan diserang oleh serigala skala neraka dan gajah cahaya emas, dengan 15 binatang peliharaan tingkat kaisar yang mengawasi mereka dengan penuh rasa ingin tahu, anjing berkepala 3 dari alam iblis nyaris tak menimbulkan masalah. Mereka mudah ditekan. Akhirnya, di bawah kemampuan Hellscale Wolf, Sky Tearing Claw, orang ini kehilangan kesadaran sepenuhnya dan tidak dapat bertarung. Di tembok kota, Duan Kong melihat ini dan dengan santai melemparkan bola penjinak binatang, menangkap anjing iblis berkepala 3 di dalamnya. Dengan demikian, pelaku yang telah menyebabkan kepanikan dan kerusuhan di seluruh kota Loying dapat ditangani dengan mudah. Rumor mengatakan bahwa Kong Seng dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan telah mencapai puncak level roh suci, hanya selangkah lagi dari level legendaris. Sekarang tampaknya rumor itu memang benar. Guru Liang berpikir dalam hati. Guru yang langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih, Direktur Duan. Kalau bukan karena Anda, kami pasti tidak akan mampu menghadapi monster ini untuk sementara waktu. Terima kasih kembali. Duan Kong melambaikan tangannya, kita, 8 guru dan siswa, harus saling membantu. Terlebih lagi, Li Qian telah memberiku bantuan besar. Melihat Duan Kong tidak meneruskan ucapannya, guru yang berasumsi bahwa Li Qian sedang mencari tahu tentang bidang dimensi yang tumpang tindih. Duan Kong tidak tahu bahwa rasa terima kasihnya terhadap Li Qian berasal dari lebih dari itu. Setelah berurusan dengan anjing berkepala 3 dari alam iblis, Duan Kong tanpa membuang waktu lagi langsung bergegas pulang. Saat itu, Li Qian dan kedua temannya akhirnya tiba. Di mana pertempurannya?
Di mana anjing berkepala 3 dari alam iblis? Li Qian langsung bertanya ketika melihat Duan Kong bersiap kembali. Duan Kong tersenyum dan menimbang bola penjinak binatang di tangannya. Lihat, kan? Li Qian menatap bola penjinak binatang di tangan Duan Kong, pikirannya kosong, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya itu saja. Bukankah ini agak terlalu cepat? Anjing berkepala 3 dari alam iblis, bagaimanapun juga, merupakan binatang peliharaan tingkat orang suci, namun ia dihabisi hanya dalam beberapa tarikan napas. Bahkan mengumpulkan cucian tidak terjadi secepat ini. Ayo pergi, kenapa kau masih berdiri di sana? Melihat ekspresi terkejut Li Qian dan sorot matanya, Duan Kong merasa geli. Ia menghampiri dan menepuk bahu Li Qian. Oh, Li Qian menyadari apa yang terjadi dan melangkah mundur. Dia tertawa getir dan tak berdaya. Apa semua ini tentang? Meski sudah berlari sekencang-kencangnya, aku tetap tidak sempat menyaksikan adegan anjing berkepala 3 dari alam iblis dihajar sampai babak belur. Meskipun ia merasa sedikit menyesal, ia juga menyadari bahwa ada perbedaan antara tingkat Roh Kudus yang berbeda-beda. Sesaat kemudian, rombongan kembali ke kota Loying. Duan Kong menyalakan api unggun dan mengeluarkan beberapa tusuk daging dari gudang penyimpanannya, lalu dengan senang hati memanggangnya. Ketika Li Qian melihat bahwa itu ternyata adalah serigala bersisik neraka di puncak level roh suci yang bertindak sebagai pemantik, dia tak dapat menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Sutradara Duan ini sungguh sangat riang. Kelompok itu duduk mengelilingi api unggun. Li Qian menyesap air dan mulai menceritakan apa yang terjadi setelah ia memasuki celah dimensi. Ketika dipastikan bahwa Li Qian memang telah menemukan bidang dimensi yang tumpang tindih dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, raut kegembiraan muncul di wajah semua orang. Mereka semua tahu betul apa arti penemuan bidang dimensi yang tumpang tindih bagi Universitas Penjinak Binatang Sasu. Dalam beberapa tahun terakhir, alasan mengapa Universitas Penjinak Binatang Jiangnan mampu mempertahankan posisinya di tingkat kedua setelah Universitas Penjinak Binatang Kyoto dan Universitas Penjinak Binatang Zonghai, terkait erat dengan poin ini. Fakta bahwa terdapat area yang tumpang tindih antara bidang dimensi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan dan Universitas Penjinak Binatang Zonghai diketahui oleh hampir semua anggota aliansi berpangkat tinggi. Justru karena wilayah yang tumpang tindih inilah Universitas Penjinak Binatang Jiangnan mampu berkembang pesat. Sumber daya yang luar biasa dan sumber daya hewan peliharaan di kedua belah pihak hampir sepenuhnya dapat dipertukarkan, jadi akan aneh jika keduanya tidak berkembang. Kini, Universitas Penjinak Binatang Sasu akan segera mengikuti perjalanan ini, atau lebih tepatnya, 2 perjalanan, dan kesempatan untuk berangkat sudah semakin dekat. Tentu saja, bagi Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, hubungan dimensi dengan Universitas Penjinak Binatang Sasu juga memiliki arti penting yang luar biasa. Mereka juga telah membuka peluang pengembangan baru. Siswa, guru, dan personel tempur tingkat tinggi dari kedua sekolah dapat datang ke sini untuk berlatih tanpa harus menempuh jarak jauh di dunia nyata. Nilai strategisnya sungguh tak tergantikan. Sambil gembira, mereka juga sedikit iri dengan keberuntungan Li Qian. Untuk bisa mendapatkan kesempatan seperti itu dan memberikan kontribusi yang luar biasa saat pertama kali masuk ke dimensi yang lebih dalam, bukankah seseorang akan menerima penghargaan yang tak terhitung jumlahnya saat kembali ke sekolah? Namun jika dipikir-pikir kembali, mengingat pencapaian Li Qian saat ini, penghargaan-penghargaan tersebut sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Semua orang duduk mengelilingi api unggun. Li Qian mengambil daging panggang renyah di luar dan empuk di dalam yang diberikan guru Duan Kong, lalu menyantapnya dengan lahap. Lumayan. Aku tidak menyangka Guru Duan, bukan hanya kekuatan tempurmu yang luar biasa, tapi kemampuan memanggangmu juga luar biasa. Li Qian mengacungkan jempol pada Duan Kong sambil menyantap daging. Tentu saja, keahlian memanggangku terkenal di seluruh Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Duan Kong berkata dengan nada arogan, kalian beruntung bisa melihat ini. Orang biasa tidak bisa makan barbekyuku. Guru Duan, daging apa ini? Rasanya agak seperti daging kambing. Tanya Li Qian sambil makan. Duan Kong terkekeh, dasar bocah nakal, seleramu tajam sekali. Kau benar-benar bisa merasakannya. Benar, itu memang daging kambing. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Namun, itu bukan daging kambing biasa, melainkan daging domba manerok, makhluk super setingkat komandan. Jangan makan terlalu banyak. Energi yang terkandung dalam daging terlalu terkonsentrasi untuk Anda pada tahap ini, dan Anda tidak dapat menyerap semuanya. Mendengar ini, Li Qian langsung tercengang. Ia mengambil tusuk daging di tangannya dan memeriksanya dengan saksama. Inilah daging makhluk super setingkat penguasa. Bergantung pada, apakah ini semacam pemborosan? Bagi orang biasa, akan sulit untuk memiliki kesempatan memelihara hewan sekaliber ini, namun ia telah menjadi makanan bagi Duan Kong. Faktanya, bukan hanya Li Qian, tetapi juga Guru Liang dan 2 orang lainnya merasa bahwa masalah ini agak keterlaluan. Kelompok itu makan dan mengobrol, tertawa dan berbicara, menciptakan suasana yang sangat harmonis. Irina melihat Li Qian menunduk dan mengetuk-ngetuk, memainkan gelang pintarnya, jadi dia dengan santai bertanya, Li Qian, apa yang sedang kamu lakukan? Guru Liang, bisakah Anda membantu saya mengidentifikasi ini? Li Qian melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya fluoresensi tiba-tiba bersinar dari gelang pintar itu. Fluoresensi cepat mengembun di udara, dan segera menyatu menjadi tirai.
Apa yang muncul di layar cahaya adalah monster humanoid dengan seluruh tubuhnya hitam sepenuhnya. Mendengar ini, Guru Liang meliriknya dengan santai, tetapi setelah melihat dengan jelas pemandangan yang diperagakan Li Qian, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget, binatang void. Di mana kamu melihat benda ini? Puff. Duan Kong, yang duduk di sebelahnya, baru saja menyesap anggur ketika mendengar kata-kata, binatang hampa, dan langsung memuntahkannya. Melihat reaksi Guru Liang dan Guru Duan, ekspresi Li Qian segera berubah serius. Dia tahu betul bahwa reaksi Guru Liang dan Guru Duan yang begitu putus asa itu berarti makhluk virtual ini bukanlah makhluk biasa. Bab 440. Reaksi berlebihan dari Guru Liang dan Guru Duan membuat Li Qian menyadari bahwa binatang virtual ini jelas tidak sederhana. Hal ini wajar saja, karena hal inilah yang kemungkinan menjadi penyebab sebenarnya punahnya suku Rong tersebut. Maka tanpa ragu, dia langsung menceritakan apa yang diketahuinya. Guru Liang, jika Anda masuk melalui celah dimensi bawah tanah itu, Anda akan menemukan reruntuhan suku Curong. Di dalam reruntuhan, rumah batu tertinggi memiliki monster-monster yang diukir di keempat dindingnya. Ngomong-ngomong, Guru Liang, Anda mengatakan monster ini disebut binatang void, tapi apa sebenarnya binatang void itu? Setelah mendengar kata-kata Li Qian, Guru Liang terdiam, tampaknya tengah bergumul apakah akan menceritakannya kepada siapapun atau tidak. Duan Kong menghela napas, menatap Guru Liang, dan berkata, katakan saja pada mereka. Hal semacam ini cepat atau lambat harus diungkapkan. Yang terpenting, menurutku dengan bakat Li Qian dan kedua gadis kecil ini, mungkin bukan hal buruk bagi mereka untuk mengetahuinya lebih awal. Saya yakin mereka tahu pentingnya masalah ini dan tentu saja tidak akan membocorkannya begitu saja. Baiklah, karena Direktur Duan sudah mengatakannya, maka aku akan memberitahumu tentang ini. Namun, Anda harus berjanji bahwa Anda sama sekali tidak akan mengungkapkan masalah ini. Guru Liang menggosok kepalanya, berpikir sejenak, dan akhirnya setuju. Saat ini, belum banyak orang yang tahu tentang masalah ini. Pemerintah federal, aliansi 8 sekolah, dan militer semuanya berupaya semaksimal mungkin untuk memblokir berita tersebut. Jika berita ini sampai ke masyarakat umum, pasti akan menimbulkan kehebohan. Setelah berhenti sejenak dan menatap pikirannya, Guru Liang melanjutkan, Li Qian, karena kamu sudah melihat reruntuhan orang Rong di dalam celah dimensi, kamu seharusnya sudah mendapatkan beberapa informasi. Guru Liang menatap Li Qian dengan tatapan tajam dan bertanya, menurutmu apa penyebab runtuhnya suku Rong itu? Meskipun Guru Liang belum pernah melihat reruntuhan itu, dia memiliki gambaran umum tentang isi mural tersebut setelah Li Qian menyebutkan bahwa dia pernah melihat mural dengan binatang virtual yang diukir di dalam reruntuhan. Justru karena dia sudah menebak sebagian isi mural itulah dia menanyakan pertanyaan ini. Saat Li Qian mendengarkan pertanyaan Guru Liang dan menggabungkannya dengan gambar yang dilihatnya, dia secara bertahap membentuk beberapa jawaban dalam pikirannya. Dia berbicara ragu-ragu, bertanya, mungkinkah kehancuran suku Rong itu ada hubungannya dengan binatang ilusi ini? Mendesah. Guru Liang mendesah dalam-dalam, lalu berkata dengan ekspresi agak serius, ini tidak terkait dengan binatang virtual, tapi pelakunya adalah dia. Tanpa jeda, dia melanjutkan, lebih tepatnya, bukan hanya reruntuhan orang Rong di dalam celah dimensi bawah tanah. Seluruh peradaban orang Rong hancur karena mereka. Mendengar ini, pupil mata Li Qian tiba-tiba melebar, jantungnya bergetar, dan badai emosi melonjak dalam dirinya. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Guru Liang dan Guru Duan bereaksi begitu kuat ketika mereka mendengar tentang binatang virtual. Dia menatap tajam ke arah Guru Liang, menunggu penjelasannya lebih lanjut. Mengapa binatang virtual menjadi biang keladi kehancuran peradaban orang Rong? Bagaimana binatang virtual lahir, atau dari mana mereka berasal? Pada saat ini, Li Qian memiliki berbagai pertanyaan dalam benaknya, menunggu seseorang untuk menjawabnya. Oleh karena itu, ia tetap bersikap khidmat dan penuh perhatian, serta menjaga sikap penuh hormat. Guru Liang tidak membuatnya menunggu lama. Tak lama kemudian, ia melanjutkan penjelasannya, aku juga tidak sepenuhnya yakin dari mana binatang void itu berasal. Ada dua teori yang diterima secara umum. Salah satunya adalah bahwa ia berasal dari bagian terdalam bidang dimensi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Void Beast berasal dari bagian terdalam celah dimensi, dan ketika waktunya tepat, mereka akan keluar dari bagian terdalam dan menghancurkan semua makhluk hidup yang mereka temui. Teori kedua adalah bahwa Void Beast lahir secara alami, dan bertransformasi dari hewan peliharaan di dimensi yang telah menyerap terlalu banyak energi yang mengandung energi destruktif. Pandangan ini juga memiliki pendukungnya. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Liang, Li Qian secara akurat memahami informasi penting. Dia bertanya, Guru Liang, menurut apa yang baru saja Anda katakan, Void Beast akan muncul selama waktunya tepat. Jadi, apa yang Anda maksud dengan waktu yang tepat? Guru Liang tersenyum lega saat melihat betapa sensitifnya Li Qian. Namun, ia segera menahan senyumnya dan raut wajahnya kembali serius. Apa yang Anda katakan sangat penting, dan itulah alasan mengapa Direktur Duan dan saya begitu terkejut. Rumor itu, tentu saja, berdasarkan hasil penjelajahan reruntuhan peradaban sebelumnya. Peradaban manapun, saat memasuki tahap akhir dan mendekati kehancurannya, akan menghasilkan Void Beast. Ini. Mendengar cerita Guru Liang, Li Qian merasakan luapan emosi, dan keseriusan di wajahnya berubah menjadi keterkejutan.
Ada pepatah yang mengatakan bahwa Void Beast adalah simbol kehancuran dan pisau jagal yang menghancurkan peradaban. Semakin dekat kita dengan akhir sebuah peradaban, semakin sering Void Beast akan muncul, dan semakin kuat mereka nantinya. Setelah melirik Li Qian, Bai Bingbing, dan Irina, Guru Liang melanjutkan, selain itu, Void Beast memiliki karakteristik lain. Vitalitasnya sangat kuat dan sangat sulit dibunuh. Jika tidak dipotong-potong atau disegel dengan arai, ia tidak akan mati meskipun kepalanya dipenggal, dan ia akan tetap memiliki kekuatan tempur yang besar. Setelah Guru Liang menjelaskan karakteristik binatang Void, Duan Kong angkat bicara, memberikan pengingat khusus, Li Qian, dan kalian berdua, saat berlatih di alam dimensi nanti, kalian harus berhati-hati. Jika kalian bertemu binatang Void, hindarilah sebisa mungkin, mundurlah sebisa mungkin, dan jangan pernah melawannya sampai mati kecuali benar-benar diperlukan. Ya, mendengar ini, kedua wanita itu mengangguk dengan serius. Li Qian, menyadari maksud Duan Kong yang tak terucapkan, bertanya dengan suara gemetar, Guru Duan, apakah maksudmu peradaban kita telah menyaksikan kemunculan binatang Void? Ah, ini. Kedua wanita itu menyadari apa yang dimaksud Li Qian dan ekspresi mereka berubah drastis. Ya, memang sudah muncul, dan sudah lebih dari 10 tahun. Kata Duan Kong dengan nada agak rumit. Lebih dari 10 tahun yang lalu, para penjinak binatang terkuat di antara kami, manusia, pergi jauh ke dimensi lain untuk menjelajah, dan di dimensi ke-6, mereka menemukan keberadaan binatang Void. Untungnya, bahkan di dimensi ke-6, jumlah Void Beast sangat sedikit. Mendengarkan penjelasan Guru Duan, Irina, yang sedari tadi tidak berbicara, tiba-tiba menyela, tapi kemunculan Void Beast berarti. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, maksudnya sudah sangat jelas. Guru Duan tersenyum, meredakan suasana, itu memang berarti bahwa peradaban dunia kita telah memulai hitungan mundur menuju kehancuran. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Ini baru permulaan. Masih jauh dari kehancuran sejati. Itu tidak akan menjadi legenda. Dengan umur kita pasti tidak akan melihat hari itu di masa hidup ini. Menurut perkiraan beberapa arkeolog dan peneliti peradaban, setidaknya masih ada 3.000 tahun lagi, tambah Profesor Liang. Mendengar hal ini, perasaan krisis Li Qian agak berkurang. Tentu saja, saya selalu merasa seperti pedang Damokles tergantung di atas kepala saya. Akan tetapi, dia segera menyingkirkan perasaan cemasnya itu dari pikirannya. Kalau langit runtuh, ada orang-orang tinggi yang menopangnya. Bahkan kalau aku nggak bisa tidur di malam hari, itu cuma kekhawatiran yang nggak perlu. Hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita sendiri sesegera mungkin. Li Qian berpikir begitu, dan tepat saat itu, Duan Kong ikut angkat bicara, menggemakan pikirannya, jangan terlalu dipikirkan. Alasan gurumu yang tidak berencana memberitahumu sejak awal adalah karena pada tahap ini, kalaupun kau tahu, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Untuk peristiwa penting yang melibatkan penghancuran peradaban dan keruntuhan dunia, seseorang bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi kecuali jika berada di level legendaris. Faktanya, level legendaris hanyalah ambang batas untuk berpartisipasi. Tingkat legendaris. Li Qian bergumam pada dirinya sendiri saat mendengar ini, tatapannya berangsur-angsur mengeras. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang lain dan bertanya, Guru Duan, menurut Anda, apakah menyatunya dunia saat ini dan alam dimensi secara bertahap merupakan tanda kehancuran? Ya, ketika dunia saat ini dan alam dimensi benar-benar menyatu, hitungan mundur yang sebenarnya akan dimulai. Namun, peradaban kita juga memiliki keunggulan uniknya sendiri. Melalui penjelajahan reruntuhan peradaban sebelumnya, kita telah mengetahui berita ini, yang memberi kita lebih banyak waktu untuk bersiap dan menghadapi krisis ini. Jangan khawatir, meskipun krisis ini mengerikan, fondasi yang telah kita bangun selama bertahun-tahun juga sangat kaya. Tidak mudah untuk menggulingkan peradaban manusia kita. Di akhir, Duan Kong memberi Li Qian tatapan menyemangati, jadi, untuk kalian semua, hal terpenting pada tahap ini adalah meningkatkan kekuatan kalian sesegera mungkin. Terutama kamu, Li Qian. Kemampuanmu untuk meneliti evolusi burung gagak emas berkaki 3 sangat penting bagi umat manusia. Untuk menjadi penjinak binatang legendaris, Anda membutuhkan binatang peliharaan legendaris. Selanjutnya, Duan Kong dan Guru Liang berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Void Beast. Akhirnya, saat malam tiba dan kegelapan tiba-tiba turun seolah-olah lampu telah dimatikan, kelompok itu kembali ke perkemahan mereka. Berbaring di dalam tenda, Li Qian berguling-guling di tempat tidur, tidak dapat tertidur. Meski aku berusaha meyakinkan diriku untuk tidak terlalu banyak berpikir, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Namun, ketika saatnya tiba, hampir mustahil untuk benar-benar mencapai pikiran yang jernih dan tenang, dan berhenti memiliki pikiran acak. Kata-kata yang diucapkan Guru Duan Kong dan Guru Liang hampir mengubah pandangan dunianya. Dia sebelumnya telah memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak terburu-buru, bahwa selama tingkat kekuatannya meningkat, kebenaran dunia ini secara bertahap akan terungkap kepadanya. Tetapi ketika hakikat dunia yang sebenarnya tiba-tiba terungkap kepadanya, dia merasa agak tidak mampu menerimanya. Kepalaku masih sedikit pusing karena benturannya. Li Qian, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Apakah kau berencana pulang melalui dimensi yang berhubungan dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan? Keesokan harinya, Li Qian menyampaikan idenya kepada Guru Liang, dan Guru Liang meminta konfirmasi. Li Qian mengangguk. Aku belum pulang sejak mendaftar.
Aku berencana pulang untuk mengikuti tantangan mahasiswa baru terakhir, tetapi kemudian organisasi sesat itu membuat masalah di kota Moyuan. Dekan Fei dan yang lainnya khawatir organisasi sesat itu akan membalas dendam padaku, jadi mereka membawaku kembali ke sekolah. Kali ini, saat memasuki celah dimensi, kami tiba-tiba menemukan ruang dimensi yang tumpang tindih dengan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali. Dia tersenyum dan melanjutkan, perjalanan mendadak seperti itu, yang dilakukan secara tiba-tiba, pasti tidak akan diketahui oleh sekte tersebut. Saat itu, Duan Kong angkat bicara, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas keselamatan Li Qian. Pasti tidak akan ada masalah. Mendengar hal ini, Guru Liang ingin mengeluh dalam hati. Kaulah orang yang paling aku khawatirkan. Universitas Penjinak Binatang Sasu kami akhirnya berhasil merekrut mahasiswa jenius yang mengerikan. Aku benar-benar takut kalian akan menculikku. Aku akan pergi bersamamu. Li Qian memberitahu Duan Kong dan Guru yang idenya, tetapi sebelum dia bisa mempraktikannya, Irina tiba-tiba menyela. Mendengar ini, Li Qian tersenyum tak berdaya, aku pulang saja kali ini. Senior Irina, apa gunanya kamu ikut? Aku akan ikut denganmu. Itu akan melindungi keselamatanmu, kata Irina dengan serius. Li Qian melambaikan tangannya, aku punya cukup kartu truf untuk menjamin keselamatanku, dan lagi pula, aku punya Guru Duan. Jangan khawatir, keselamatanku jelas bukan masalah. Li Qian menepuk dadanya, penuh percaya diri. Aku, Bai Bingbing ragu-ragu, tetapi akhirnya memilih untuk tetap diam. Irina ingin pergi bersama Li Qian, dan setidaknya dia bisa menemukan alasan untuk melindungi keselamatannya, tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan sama sekali. Melihat ini, Guru Liang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Duan Kong lalu menatap Li Qian dengan penuh arti. Akhirnya, atas desakan Li Qian, senior Irina tidak pergi bersamanya. Setelah cepat-cepat membereskan, dia mengikuti Duan Kong ke istana bawah tanah. Melalui celah dimensi di ruang batu istana bawah tanah, mereka tiba di reruntuhan tempat suku Rong berada. Setelah melewati celah dimensi di puncak atap batu tertinggi, mereka kembali ke tempat mereka bertarung melawan naga bersayap kelelawar. Sekarang, kolam kecil itu telah menghilang sepenuhnya. Air di dalamnya telah disedot seluruhnya oleh gajah emas. Setelah diamati lebih dekat, bentuknya lebih mirip kawah kecil yang terbentuk oleh meteorit. Gajah tua, kembalikan airnya. Setelah keluar dari celah dimensi, Duan Kong melirik lubang kecil itu dan segera memanggil gajah maha cahaya emas, memberinya perintah. Melihat ini, Li Qian mengangguk sedikit. Dia tahu apa tujuan Duan Kong melakukan ini. Bagaimanapun juga, ini adalah alam dimensi keempat, tempat segala macam bahaya mengintai di mana-mana. Celah dimensi ini, yang terlihat jelas di sini, cukup mencolok. Kalau sampai ditemukan oleh makhluk gaib atau anggota aliran sesat lalu dihancurkan, maka tidak akan ada jalan keluar sambil meneteskan air mata. Bersambung.